Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dalam kegiatan Darling Semansik. Tema kita kali ini yaitu Gerakan Ayo Bercita-Cita. Nah, sebelum kita lanjut ke Gerakan Ayo Bercita-Cita, Guru mau tanya dulu nih. Dulu sewaktu kita kecil pernah membuat cita-cita kan? Pasti guru-guru kita dulu ketika masih SD atau mungkin yang pernah taman kanak-kanak pasti pernah ditanyakan oleh gurunya mengenai apa cita-cita kita nanti ketika kita sudah besar, kita sudah dewasa. Nah, coba sekarang kita ingat kembali apa cita-cita yang pernah kita inginkan sewaktu kita kecil. Ya, nah, seiring berjalannya waktu, bisa saja nanti cita-cita itu akan berganti, akan berubah dengan situasi kondisi yang kita alami ketika kita bersekolah, ketika kita di rumah, baik dari SD, SMP, sampai sekarang kalian berada di SMA ini. Nah, hari ini Pak Guru akan menampilkan suatu sosok yang mungkin sudah kita kenal, ya, yaitu Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie ya, saat kecil kagum melihat pesawat terbang, hingga pada waktu itu Habibie kecil lalu bercita-cita bisa membuat pesawat terbang. Cita-cita itu membuatnya sampai susah payah sekolah ke Jerman dengan uang pas-pasan hingga menjadi ahli pesawat terbang. Bahkan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, ini sosok Pak Habibie saja punya cita-cita masa kecil, yaitu membuat pesawat terbang. Dengan cita-citanya itu, dia akhirnya bisa mewujudkan keinginannya bersekolah ke Jerman, membuat pesawat terbang, sampai akhirnya malah menjadi Presiden Republik Indonesia dengan cita-citanya ketika waktu kecil. Nah, sekarang apakah kita ingin mewujudkan cita-cita kita itu dengan keinginan yang kuat, dengan kemauan yang keras, ya, walaupun ada hambatan, halangan, pasti nanti kita akan terlewati. Ya, selanjutnya ada lalu Muhammad Zuhri. Kalian pasti kenal ini kan? Nah, ini adalah sosok anak muda yang sejak SMP punya bakat berlari yang menonjol di sekolahnya, sehingga ikut kejuaraan-kejuaraan, ikut berlatih menuruti skema latihan yang telah disiapkan, sehingga Zuhri dapat meraih kejuaraan lari 100 meter World U20 Championship dengan mencatatkan waktu tercepat 10,18 detik. Apakah kalian punya potensi seperti Zuhri yang alami, ya, yang dimiliki oleh Zuhri? Nah, sekarang itu coba kita gali potensi-potensi yang ada pada diri kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita, dan itu akan kita kembangkan, kita wujudkan supaya cita-cita kita itu sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Oke, nah ini adalah contoh-contoh orang-orang yang memiliki cita-cita, yang memiliki potensi sehingga dapat diwujudkan untuk menjadi suatu profesi yang mereka inginkan ketika waktu mereka kecil dulu. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu bercita-cita? Ya, sekarang kita bayangkan apa pentingnya cita-cita itu. Ya, nah kalau menurut Pak Guru, karena cita-cita itu membuat kita menjadi gambaran sukses kita di masa yang akan datang. Dengan kita bercita-cita, kita sudah bisa punya gambaran, kita sudah punya planning, kita sudah punya rencana. Oh, saya akan sukses seperti ini nanti. Oh, saya akan menjadi ini nanti. Oh, saya akan tinggal di negara ini nanti. Ya, bisa-bisa saja. Tidak mesti kita harus tinggal di Indonesia. Mungkin dengan kalian berada di luar negeri, misalnya kalian berada di Jerman seperti Pak B.J. Habibie, itu sudah merupakan gambaran sukses untuk diri kita. Ya silahkan, buat cita-cita, buat keinginan, buat target itu semampu kalian, sekuat kalian, silahkan buat. Ya.
dengan cita-cita itu nanti akan menjadi gambaran, akan menjadi target yang akan kita tuju mulai dari saat ini. Ya, selanjutnya kenapa kita bercita-cita lagi? Ya, bercita-cita mencegah kita dari jeratan masalah. Apa maksudnya? Ketika kita sudah memiliki cita-cita, ya, misalnya kita ingin jadi polisi. Nah, ketika kita jadi polisi, tentunya ada pantangan-pantangan yang harus kita hindari ketika ingin jadi polisi. Misalnya, tidak merokok, tidak miras, tidak bermalas-malasan, tetap berolahraga, berdisiplin. Nah, itu kan sudah masalah-masalah yang bisa kita hindari dengan kita memiliki cita-cita. Ya, beda kalau misalnya kita tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki target. Kita mau yang ngapa-ngapain ya bebas-bebas saja, gitu kan. Nah, ketika kita memiliki cita-cita, tentunya kita akan membuat cita-cita itu adalah harapan, dan kita berusaha semampu kita untuk meraih cita-cita tersebut, menghindari masalah-masalah yang bisa menghambat kita meraih cita-cita tersebut. Ya, selanjutnya bercita-cita memudahkan kita meraih kesuksesan. Ya, dengan kita mempunyai target, kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai tujuan, kita akan membuat planning. Oh, saya akan begini, saya akan begini, saya kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Jadi kita punya target, kita punya proses, kita punya alur yang akan kita jalani. Nah, di situ kita mempermudah jalan kita untuk meraih kesuksesan. Ya. Nah, selanjutnya, terakhir, bercita-cita menjadikanmu generasi hebat. Dengan bercita-cita, kita akan menjadi orang yang menghindari masalah, kita orang yang punya komitmen, kita menjadi orang yang rajin, kita menjadi orang yang bersemangat, berpotensi, ya. Karena dengan begitu kita akan menjadi generasi-generasi yang hebat, yang akan membangun bangsa ini, yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, ya. Generasi hebat yang berprestasi untuk membangun bangsa. Oke, nah jadi itu alasan kenapa kita harus ikut gerakan Ayo Bercita-Cita. Nah, dengan gerakan Ayo Bercita-Cita, kita membuat target kita membuat cita-cita kita untuk kita bisa melanjutkan studi, melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan karir kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Oke, sampai ketemu lagi di slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.